Dapatkah langkah kecil di antara sunyi menuntun pada cita yang tak terbayangkan? Dari sebuah cermin yang memantulkan mimpi dari seorang anak yang tumbuh dan mulai mencari jalan hidupnya. Dunia yang dulu terasa jauh, kini ada di genggaman. Universitas Terbuka hadir membuka jalan bagi siapa saja, dari mana saja, untuk terus belajar dan berkembang. UT menawarkan fakultas dan jurusan yang beragam untuk menjangkau segala minat dan potensi. Tak hanya itu, UT juga berkomitmen pada pelestarian lingkungan dengan menerapkan konsep Green University yang dilengkapi fasilitas ramah lingkungan. Ribuan mahasiswa tersebar di berbagai wilayah, dari Sabang sampai Merauke, bahkan hingga luar negeri. Kan bahwa di UT, belajar bukan lagi soal tempat atau waktu, melainkan tentang kesempatan yang terbuka luas untuk semua orang. Universitas Terbuka, teknologi bukan sekedar alat, tapi jembatan dengan kenyataan. Berbagai inovasi pembelajaran mulai dari tutorial berbasis AI, siaran radio, UT TV, hingga dunia virtual dan metaverse. Bahkan terdapat sistem ujian yang fleksibel dan inklusif. UT memastikan akses pendidikan menjangkau seluruh pelosok, dari kota hingga desa. Dosen dan tutor UT hadir melalui layar, suara, dan ruang digital. Dengan teknologi, menjangkau yang jauh, menguatkan yang ragu, membimbing setiap mahasiswa menuju ilmu tanpa batas waktu, tanpa jarak yang menghalangi. Universitas Terbuka memiliki 775 dosen tetap yang tersebar di seluruh Indonesia, serta memiliki 35 profesor dengan target peningkatan 2,5% per tahun. UT juga didukung oleh ribuan tutor aktif yang memfasilitasi pembelajaran. Setiap langkah kecil yang konsisten, lambat laun menjelma menjadi pencapaian besar. Universitas Terbuka tak hanya tumbuh, tapi terus membuktikan kualitasnya. Prestasi demi prestasi diraih, penghargaan dan akreditasi menjadi bukti bahwa kualitas tak pernah diragukan dan komitmen terhadap pendidikan terus dijaga. Inovasi lahir bukan sekedar pembeda, namun sebagai jawaban atas kebutuhan belajar yang terus berkembang. Dari teknologi pembelajaran terkini hingga sistem yang lebih ramah dan inklusif, semua dirancang agar pendidikan dapat menjangkau ke semua lapisan. Terbukti, berbagai terobosan ini telah berhasil memperoleh sejumlah paten. Pendidikan adalah kehidupan yang terus hidup. Mari kita jadikan ilmu sebagai bentuk eksistensi diri kita sebagai manusia yang terus ingin belajar. Semoga cita-cita kita semuanya untuk menjadi mahasiswa yang menempuh pendidikan di Universitas Terbuka ini akan lahir sebagai manusia-manusia yang hebat.
Harapan saya buat mahasiswa UT jangan pernah kecil hati dan jangan pernah patah semangat, dan mudah-mudahan membuat kita komit untuk bisa menyelesaikan perkuliahan di UT. Semangat terus! Harapannya semoga universitas terbuka di era globalisasi ini dan juga di era digital tetap berkualitas dan tetap menjangkau yang tidak terjangkau. Pendidikan berkualitas di Indonesia terus merambah kemana-mana. Di balik langkah kecil seorang anak, tersimpan mimpi yang begitu besar. Bukan tentang kemewahan, bukan tentang harta, tapi tentang ilmu, cahaya yang mampu mengubah masa depan. Terkadang ingatan membawa kita kembali ke awal, ke masa saat dunia adalah taman bermain yang luas dengan penuh rasa ingin tahu. Dan lihatlah kini, semangat kegembiraan dan rasa ingin tahu itu telah mengantarkannya menjadi bagian dari sebuah perjalanan besar. Perjalanan yang ia jalani di Universitas Terbuka. Tempat impian dan potensi tak pernah berhenti bertumbuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar ya, baik. Kita mulai acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya kepada yang terhormat Ibu Dr. Irsanti Widuri Asih SOS MSI sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik pada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka, yang juga merupakan dosen Prodi Ilmu Komunikasi di Universitas Terbuka. Yang kami hormati pula Ibu Dr. Randa Arifah Bintati MSI, selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi FHISIP UT. Narasumber pada kegiatan ini, Ibu Dr. Randa Nila Kusuma Windrati, MSI, dan Ibu Husnaini Fauziah Amani, MSI, Bapak dan Ibu dosen program studi Ilmu Komunikasi FISIP UT, baik yang saat ini berada di UT Pusat maupun di UT Daerah. Dan tentunya yang kami banggakan para mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi UT yang telah berkesempatan hadir pada kegiatan ini, baik yang berada di ruang Zoom dan yang melalui live streaming di kanal YouTube. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya lah kita dapat berkumpul secara virtual pada hari ini, Kamis 9 April 2026, dengan acara atau dengan tema info penting TLPS dan mata kuliah berpraktik yang dikemas dalam acara Prodi Ilmu Komunikasi Menyapa. Dan kita semua alhamdulillah saat ini dipertemukan dalam keadaan sehat dan juga penuh semangat. Perkenalkan Bapak dan Ibu dan teman-teman semua, nama saya Sarah Ayu Putri Novaria. Saya merupakan salah satu dosen program studi Ilmu Komunikasi FAISIP UT yang akan menjadi host pada kegiatan ini. Dan sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu agar acara ini diberikan kelancaran dan amalan kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berikutnya kita langsung masuk saja ke acara pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya tanpa berlama-lama mari kita mendengarkan arahan dan sambutan dari Wakil Dekan Bidang Akademik FISIP UT, Ibu Dr. Irsanti Widuri Asih SOS MSI. Kepada Ibu Dr. Irsanti Widuri Asih, waktu dan jaringan kami silahkan. Terima kasih Mbak Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi
Salam sejahtera, salam sehat, dan salam bahagia untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Program Studi S1 Ilmu Komunikasi FISIP UT, Ibu Dr. Anda Arifa Bintarti MSI, kemudian narasumber pada kegiatan Sapa Prodi hari ini ada Ibu Nila Kusumawindrati dan juga Mbak Husna ya, saya panggilnya Mbak Husna aja ya. Kemudian ada moderator nanti Ibu Amelia, Mbak Amelia Yeza Pradipta, semuanya adalah dosen di program studi S1 Ilmu Komunikasi FISIP UT, serta yang saya banggakan, seluruh mahasiswa program studi S1 Ilmu Komunikasi yang berkesempatan untuk mengikuti acara Sapa Prodi Ilmu Komunikasi pada pagi hari ini, baik yang mengikutinya melalui Zoom meeting maupun mengikuti secara live streaming di channel YouTube Prodi ya. Teman-teman, acara Sapa Prodi ini merupakan kegiatan yang penting untuk diikuti oleh teman-teman mahasiswa ya, karena sebagai pembelajar jarak jauh eh, media kita untuk berkomunikasi salah satunya adalah perlu kita maksimalkan hmm, channel yang kita bertatap maya ya, tidak selalu bisa begitu. Pada kesempatan pagi hari ini, teman-teman dari prodi atau dosen-dosen dari prodi S1 Ilmu Komunikasi akan memberikan penjelasan mengenai TAPS. TAPS itu adalah tugas akhir program sarjana. Dulu mungkin kakak-kakak kelas itu kenalnya dengan nama TAP gitu ya. TAP itu dulu hanya ada satu format yaitu ujian komprehensif tertulis. Nah, sejak UT kemudian secara masif bukan secara masif ya, secara komprehensif seluruh program studi itu mengimplementasikan kurikulum OBE, Outcome Based Education, maka salah satu bentuk tugas akhir program sarjana yang harus diakomodasi itu opsinya harus lebih dari satu gitu ya. Itu juga merupakan implementasi dari Permendikbud nomor 53 tahun 2023 yang kemudian diperbaharui dengan Permendikbud nomor 39 tahun 2025 gitu ya. Nah, selain implikasi dari dari implementasi kurikulum baru yang program studi itu harus menyediakan lebih dari satu opsi untuk TAPS, Prodi juga harus mengembangkan kurikulum yang memuat mata kuliah praktik dan berpraktik. Begitu ya. Apa sih sebenarnya bedanya mata kuliah berpraktik, kemudian ada mata kuliah praktik dengan mata kuliah reguler atau mata kuliah umum yang selama ini teman-teman mahasiswa ikuti karena sekarang posisinya kira-kira di semester tengah ya, mungkin antara semester 4, 5, 6 begitu ya, yang sesaat lagi nanti teman-teman akan mengikuti tugas akhir program sarjana begitu. Ini tanpa menutup, mungkin ada juga teman-teman di luar semester tengah yang mengikuti acara Sapa Prodi ini. Nah, teman-teman, eh, tugas akhir program sarjana mulai semester lalu ketika kita menerapkan kurikulum baru itu ada dua pilihan yang bisa dipilih oleh teman-teman ya. Yang pertama adalah artikel ilmiah dan yang kedua adalah project gitu ya. Nah, tentu teman-teman perlu tahu nih apa sih karakter dari tugas akhir program yang artikel ilmiah, kemudian apa pula bedanya dengan project gitu ya. Kemudian teman-teman nanti bisa menentukan kira-kira sesuai dengan mungkin dengan bisa dengan passion, kemudian bisa dengan kapasitas yang teman-teman miliki, itu teman-teman ingin memilih yang mana. Nah, pada kesempatan pagi hari ini nanti akan diinfokan secara komprehensif oleh narasumber eh, Sapa Prodi pagi hari ini ya, ada Ibu Nila dan juga ada Ibu Husna gitu ya. Nanti teman-teman silakan menyimak, mendengarkan
apa saja bentuk TAPS, karakternya seperti apa secara detail, dan silakan nanti berkomunikasi, bertanya dengan para narasumber untuk memaksimalkan pemahaman teman-teman mahasiswa akan kedua tipe TAPS dari program studi S1 Ilmu Komunikasi ini. Begitu juga dengan mata kuliah berpraktik ya, karena mata kuliah ini dari sisi pembelajaran, skema pembelajaran di tutorial online, kemudian dari skema kontribusi nilai itu juga memiliki karakteristik yang berbeda dengan mata kuliah umum atau mata kuliah reguler. Nah, seperti apa mata kuliah berpraktik di Prodi S1 Ilmu Komunikasi? Apa saja mata kuliah yang statusnya adalah berpraktik? Apa saja yang harus teman-teman siapkan ketika mengikuti mata kuliah ini? Itu juga nanti akan dipaparkan secara lebih detail oleh narasumber pada pagi hari ini. Nah, yang perlu saya tekankan bahwa dua karakter yang akan banyak, bukan akan banyak, yang akan betul-betul disampaikan secara dijelaskan secara detail oleh para narasumber pagi hari ini, itu harus teman-teman pahami, kemudian maksimalkan semua bentuk layanan yang diberikan oleh universitas terbuka. Misalkan saya beri bocoran sedikit bahwa pada mata kuliah nanti tutorial online-nya ya, baik untuk TAPS maupun untuk mata kuliah berpraktik, akan ada kegiatan tutorial webinar gitu ya. Webinar web, kita biasa menyebutnya dengan atau menyingkatnya dengan web, tutorial webinar. Nah, ini harus dimanfaatkan secara maksimal begitu ya. Karena di kegiatan tutorial webinar kesempatan teman-teman mahasiswa untuk bisa berkomunikasi secara lebih intens dengan tutor masing-masing. Jadi lebih paham tugas yang harus dikerjakan itu seperti apa. Kemudian ini juga menjadi salah satu media kami untuk memastikan bahwa teman-teman memang betul mengerjakan tugas yang diberikan di mata kuliah berpraktik ini gitu secara maksimal. Betul-betul teman-teman yang mengerjakan, kami perlu mengonfirmasi itu adalah melalui mata kuliah berpraktik. Begitu ya, kurang lebih yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana posisi TAPS dan mata kuliah berpraktik ini memiliki posisi penting bagi teman-teman dalam eh, apa namanya dalam mengikuti program studi S1 Ilmu Komunikasi, karena yang kami harapkan dari kurikulum baru, kurikulum OBE ini adalah memberikan ambience bagaimana teman-teman bisa melakukan praktik gitu ya, tidak hanya sebatas mempelajari materi secara teori di buku materi pokok yang teman-teman peroleh setiap semester, tapi memberikan pengalaman kepada teman-teman, experience learning gitu ya, bisa apa namanya kompetensi yang disyaratkan setiap mata kuliah praktik itu memang betul-betul teman-teman meskipun tidak lebih yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti acara Sapa Prodi pada pagi hari ini. Silakan simak dengan simalkan sesi tanya jawab untuk bisa berkomunikasi, berdiskusi, menanyakan hal-hal yang belum jelas, sehingga nanti ketika tutorial online dimulai pada 13 April 2026, teman-teman mahasiswa sudah punya pemahaman yang sangat baik dan bisa melaksanakan atau mengikuti ya kegiatan tutorial dari mata kuliah, kedua karakter mata kuliah ini, TAPS dan mata kuliah berpraktik, secara baik, secara maksimal, dan memperoleh hasil yang maksimal juga. Kurang lebih begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk para narasumber dan prodi ilmu komunikasi. Sarah, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Irsanti Widuryasi SOS MSI atas arahan yang telah disampaikan kepada teman-teman mahasiswa, dan mungkin diingatkan kembali kepada teman-teman mahasiswa sesuai dari arahan yang sudah disampaikan Ibu Irsanti tadi, bahwa teman-teman mahasiswa diharapkan dapat memahami dan juga memaksimalkan seluruh layanan pembelajaran yang sudah difasilitasi oleh UT. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke acara inti kita, yaitu
pemaparan materi dari dua dosen prodi ilmu komunikasi yang luar biasa, yaitu Ibu Husnaini Fauziah Amani MSI dan juga Ibu Dr. Danila Kusuma Windrati MSI dengan tema info penting TAPS dan mata kuliah berpraktik. Acara ini akan dipandu oleh moderator kita yang juga tidak kalah luar biasa, yaitu Ibu Amelia Yeza Pradipta Eshum MSI. Baik, sebelum ke Ibu Amelia, izinkan saya mungkin menyampaikan pantun ya. Pergi ke pasar membeli mangga, jangan lupa membeli ikan. Acara saya serahkan kepada Ibu Amelia, waktu dan jaringan saya silahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada pembawa acara kita, Mbak Sarah, atas pantunnya dan juga perkenalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Zapradipta. Saya akan berperan sebagai moderator pada sesi acara inti ini, yaitu pemaparan mengenai tugas akhir program sarjana ilmu komunikasi dan mata kuliah berpraktik. Nah, supaya rekan-rekan mahasiswa bisa memahami lebih dalam mengenai teknis pelaksanaan mata kuliah berpraktik dan TAPS ini, di webinar ini tadi juga sudah dikenalkan oleh Mbak pembawa acara kita, ada dua narasumber yang luar biasa, yaitu dari Ibu Husnaini Fauzia Amani MSI yang akan menjelaskan mengenai tugas akhir program sarjana, dan ada Ibu Dr. Danila Kusuma Windrati MSI yang akan memaparkan tentang mata kuliah berpraktik. Nah, dua materi hari ini terutama sangat penting bagi rekan-rekan mahasiswa yang semester ini akan mengambil mata kuliah berpraktik, artikel ilmiah, dan proyek. Nah, oleh karena itu, saya sangat memohon agar rekan-rekan mahasiswa menyimak dengan baik, karena informasi hari ini itu sangat berharga. Nah, silakan dicatat, silakan diingat dengan baik, supaya nanti teman-teman juga nggak kebingungan saat melaksanakan kegiatan tutornya, seperti itu. Nah, kemudian di akhir sesi pemaparan akan dibuka sesi tanya jawab. Silakan apabila ada yang ingin bertanya atau memberikan komentar, mohon disimpan terlebih dahulu ya, hingga pemaparan dari dua narasumber kita selesai. Nah, rekan-rekan mahasiswa boleh bertanya menggunakan fitur raise hand dan juga menulis pertanyaannya di kolom chat. Baik, supaya nggak berlama-lama lagi, mari kita bersama simak pemaparan pertama dari Ibu Husnaini Fauziah Amani mengenai mata kuliah tugas akhir program sarjana Prodi Ilmu Komunikasi. Kepada Mbak Husna, waktu dan jaringan saya persilahkan. Baik, suara saya terdengar ya Mbak ya? Terdengar Mbak, silakan. Terima kasih banyak Mbak Amel atas pengantarnya untuk masuk ke materi saya. Baik, pertama-tama saya ingin mengenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna, salah satu dosen di Prodi Ilmu Komunikasi. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai TAPS ya, teman-teman semua. Kita coba untuk share screen terlebih dahulu. Semoga terlihat ya share screen-nya. Apakah terlihat? Sudah terlihat, Mbak Husna, silakan. Terima kasih. Jadi, teman-teman semua, kita akan mengenalkan apa itu TAPS. Sebelumnya, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Irsanti, bahwa di kurikulum lama, TAPS itu adalah namanya TAP, tugas akhir program. Ya, betul. Nah, saat ini di kurikulum baru, TAPS menambah jadi S, ada tugas akhir program sarjana, seperti itu, teman-teman. Nah, di TAPS ini, teman-teman akan dibobotkan mata kuliah ini adalah 6 SKS dan merupakan salah satu prasyarat kelulusan bagi mahasiswa sarjana. Jadi mata kuliah ini menjadi salah satu penjaringan yudisium teman-teman, seperti itu. Jadi perlu diingat bahwa bobot dari mata kuliah ini sangat besar ya teman-teman, 6 SKS. Jadi ini merupakan SKS yang terbesar di semua mata kuliah. Kemudian mata kuliah TAPS ini merupakan mata kuliah praktik, di mana nilai akhirnya nanti ditentukan dan diperoleh dari hasil kegiatan praktik. Tidak ada UAS, semuanya dari e-learning teman-teman semua. Jadi ini adalah wajib tuton teman-teman. Jadi teman-teman yang biasanya mengandalkan UAS untuk nilai, di sini tidak bisa ya teman-teman, karena teman-teman harus melakukan pembimbingan yang ada di e-learningnya tersebut. Di dalam e-learningnya nanti akan ada 14 aktivitas belajar yang harus teman-teman lalui bersama dengan dosen pembimbing.
Nah, di sini pembimbingan itu bersifat wajib ya teman-teman, di mana nanti akan ada webinar sebanyak 4 kali. Jadi teman-teman nanti harus wajib aktif di akun e-learning masing-masing. Dan di situ nanti teman-teman harus mengerjakan dari tugas-tugas yang diberikan di e-learning tersebut. Jadi mohon sekali diingat bahwa TAPS ini itu wajib tuton ya teman-teman. Kemudian next-nya, ini adalah mata kuliah prasyarat untuk TAPS, yaitu adalah teori komunikasi, ada metode penelitian komunikasi, lalu digital media, perencanaan program komunikasi, digital public relations, dan juga komunikasi organisasi. Jadi teman-teman harus mengikuti dan lulus di 6 mata kuliah ini, baru teman-teman bisa mengambil mata kuliah TAPS. Di TAPS sendiri itu ada pilihannya teman-teman. Jadi ada apakah teman-teman ingin artikel ilmiah atau proyek, karena Prodi Ilmu Komunikasi menyediakan 2 pilihan untuk TAPS. Artikel ilmiah itu apa sih? Artikel ilmiah itu adalah artikel yang berbasis penelitian ataupun studi pustaka. Sedangkan proyek itu adalah artikel populer yang berbentuk esai jurnalistik. Ini adalah luaran yang diharapkan dari masing-masing mata kuliahnya, baik itu artikel ilmiah atau proyek, seperti itu teman-teman. Nah, kita membahas ketentuannya terlebih dahulu ya. Jadi untuk artikel ilmiah, topik atau permasalahan dalam artikel ilmiah harus sesuai dengan keilmuan dari program studi ilmu komunikasi. Dan di proyek pun sebenarnya juga sama, bahwa topik yang diangkat sebagai tulisan proyek harus terkait dengan keilmuan komunikasi, seperti itu. Nah, untuk artikel ilmiah ini, dia dapat bersumber dari kajian pustaka ataupun dari hasil penelitian. Untuk proyek pun juga sama sebenarnya, dia bersumber dari hasil riset atau kajian pustaka atau wawancara. Bedanya tadi seperti yang dijelaskan di awal, kalau proyek itu luarannya adalah artikel populer, kalau artikel ilmiah itu luarannya adalah artikel ilmiah yang memang untuk layak publish di jurnal-jurnal, ikutkan seminar keilmuan, seperti itu teman-teman. Lalu untuk artikel ilmiah, dua-duanya tingkat plagiasinya tidak boleh lebih dari 30%, baru dinyatakan lulus teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman mengerjakan artikel ilmiah maupun proyek itu hanya kopas gitu. Kopas dari tulisan ini, kopas dari tulisan di internet, itu tidak bisa ya teman-teman. Semua ini harus pure dari teman-teman ikut turun ke lapangan seperti itu. Dan ada batas plagiasi yaitu 30%, di mana ketika teman-teman itu melebihi batas plagiasi 30%, maka secara sistem otomatis teman-teman tidak lulus, seperti itu. Tadi disebutkan bahwa luaran artikel ilmiah adalah artikel yang layak publish, sedangkan untuk mata kuliah proyek itu luarannya adalah artikel yang populer yang diunggah di media. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas satu-satu ya teman-teman. Jadi pertama kita akan membahas mengenai mata kuliah artikel ilmiah. Jadi TAPS ini teman-teman tidak harus memilih 2. Jadi teman-teman boleh memilih apakah mau artikel ilmiah atau mau proyek seperti itu. Jadi pilih salah satu saja. Nah ini kita akan membahas mengenai artikel ilmiah. Mata kuliah artikel ilmiah FSIK 4460 merupakan mata kuliah yang berisikan bentuk tulisan atau laporan yang sistematis mengenai hasil kajian atau hasil penelitian yang disajikan sesuai dengan konvensi atau kaidah penulisan karangan ilmiah. Jadi artikel ilmiah ini luarannya bersifat tulisannya itu tujuannya itu untuk publish di jurnal atau mengikuti proceeding, mengikuti seminar keilmuan seperti itu teman-teman. Nah ini kesertaan mahasiswa dalam kelas TAPS artikel ilmiah, mahasiswa dapat dibebaskan dan dari kewajiban mengikuti tutorial atau bimbingan mata kuliah untuk artikel ilmiah apabila mahasiswa tersebut
pernah mempublish jurnal di Sinta atau Proceeding Internasional sebagai penulis pertama selama mahasiswa tersebut menjadi mahasiswa UT. Jadi afiliasinya adalah afiliasi UT, teman-teman. Jadi teman-teman yang memilih artikel ilmiah dan teman-teman itu ternyata sudah publish tulisan yang dipublish di jurnal terakreditasi Sinta dan atau sudah mengikuti proceeding atau seminar internasional, teman-teman maka dibebaskan dari pembimbingan dan juga mengikuti rangkaian kegiatan di artikel ilmiah ini gitu. Jadi teman-teman kalau memang sudah ada tulisan yang sudah publish saat teman-teman ada di UT ya, jadi jangan sampai teman-teman itu mengklaim tulisan yang saat teman-teman belum masuk UT itu tidak bisa diakui ya teman-teman. Jadi afiliasinya harus UT gitu. Dan sebagai penulis pertama. Teman-teman nanti hanya perlu mengirimkan judul atau tautan link jurnal yang sudah terbit itu di tempat pengiriman tugas gitu teman-teman. Jadi tidak perlu mengikuti rangkaian pembimbingan dari awal sampai akhir gitu. Ini hanya untuk mahasiswa yang memang sudah publish ya teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman, enak ya nggak perlu ikut pembimbingan, aku mau publish sekarang gitu. Itu kan harus dari awal sudah diberitahukan kepada pembimbingnya gitu ya teman-teman, bahwa Pak saya sudah sudah ada artikel yang sudah terbit nih di Sinta seperti itu. Nanti teman-teman tinggal mengunggah link ke laman tugasnya seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada tugasnya di artikel ilmiah itu ada 4 ya teman-teman. Jadi yang pertama itu tugas 1 itu merumuskan masalah dan topik dan membuat judul artikel ilmiah. Kemudian teman-teman diminta untuk mencari, membaca dan mengorganisasi bacaan. Jadi di awal itu teman-teman membuatlah itu apa ya kira-kira yang ingin ditulis gitu. Apa yang judul artikel apa yang kira-kira cocok nih sesuai dengan ketertarikan saya gitu. Tapi perlu diingat teman-teman itu ketika membuat judul artikel atau mencari topik harus based on referensi yang sudah terbit sebelumnya. Jadi di tugas 1 ini teman-teman diminta juga untuk menuliskan 10 referensi yaitu 5 artikel dan juga 5 buku. Jadi untuk apa sih 10 referensi ini? Ya agar teman-teman itu memiliki baseline dalam berpikir kira-kira topik apa yang cocok nih sesuai dengan keilmuan saya, sesuai dengan ketertarikan saya seperti itu. Dan sekali lagi diingatkan bahwa topik dan judul artikel ilmiah yang teman-teman ingin buat di tugas 1 itu harus inline dengan prodi teman-teman ya, ilmu komunikasi gitu. Jadi harus inline dengan keilmuan komunikasi, jangan sampai teman-teman itu topiknya dan judul artikelnya itu malah melenceng dari keilmuan ilmu komunikasi gitu teman-teman. Jadi diawali dengan membaca referensi, perbanyak membaca referensi teman-teman. Kemudian setelah itu teman-teman mengunggah nih tugas 1. Lalu dilanjutkan tugas 1 teman-teman itu nanti akan dikomentari oleh pembimbing. Apa yang kurang, apa yang perlu ditambahkan, apakah judul ini sudah cocok, apakah topik ini sudah sesuai, seperti itu teman-teman. Nah, lalu di tugas 2 ini adalah kesinambungan dari tugas 1 ya teman-teman. Jadi di mata kuliah artikel ilmiah itu saling terhubung tugas 1, 2, 3, 4. Jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa teman-teman itu harus mengikuti ya, mengunggah dari tugas 1, 2, 3, 4. Jangan tiba-tiba mengunggahnya di tugas 3 saja gitu. Itu kan pembimbing tidak bisa melihat bagaimana progres penulisan teman-teman seperti itu. Di tugas 2, teman-teman nanti akan perbaikan di tugas 1 berdasarkan komentar dan juga masukan perbaikan dari pembimbing. Jadi teman-teman bisa nih mulai mengembangkan topik dan juga judul artikel teman-teman menjadi sebuah kerangka yang bisa untuk dasar teman-teman menulis selanjutnya. Lalu di tugas 3 ini kan sebagai kelanjutan dari tugas 2 itu teman-teman sudah membuat draftnya. Jadi draft artikel ilmiah yang utuh itu teman-teman sudah buat di tugas 3. Seperti itu teman-teman.
Jadi 1, 2, 3 itu berkesinambungan. Jangan 1, 2, 3, 4 nih maksud saya. Jangan sampai nanti tugas 1 judulnya apa, tugas 2 judulnya apa, tugas 3 judulnya apa, tugas 4 judulnya apa. Jadi dari 1 sampai 4 itu nanti teman-teman itu ada nih, seandainya memang diperbaiki untuk di tugas 2 judulnya. Jadi teman-teman judulnya tetap itu kalau sampai di tugas 3 dan tugas 4 gitu. Jangan sampai diperbaiki ke tugas 2 sudah oke dari pembimbing, tugas 3 beda lagi judulnya, seperti itu teman-teman. Nah, di tugas 4, teman-teman itu memperbaiki draft artikel ilmiah yang sudah ditulis ya di tugas 3, lalu diunggah kembali dengan memperhatikan komentar dan masukan perbaikan dari tutor atau pembimbingnya. Nah, itu nanti tutor akan memberikan penskoran di tugas 4, seperti itu teman-teman. Sekali lagi saya ingatkan bahwa tugas 1, 2, 3, 4 ini saling berkesinambungan. Jangan sampai teman-teman, males aku nih salah satu tugas nggak ngerjain. Jangan ya teman-teman. Ingat sekali lagi bahwa ini adalah 6 SKS. Jadi tolong maksimalkan mata kuliah penilaian di mata kuliah ini gitu teman-teman. Dan sekali lagi saya ingatkan, di tugas 1 topik dan judul artikel itu harus inline dengan keilmuan ya teman-teman, dan juga diingatkan lagi nih, karena ini bentuknya adalah artikel ilmiah, luarannya adalah tulisan yang layak publish, teman-teman harus perhatikan bahwa plagiasi itu dilarang kelas teman-teman. Ketika teman-teman misalnya nih, tutornya kan nggak akan tahu nih kalau aku jeplak tulisan artikel ilmiah dari kakak kelas, kayak gitu. Nanti secara sistem UT akan tidak luluskan teman-teman seandainya memang ditemukan plagiasi dengan kakak kelas seperti itu, plagiasi dengan yang menggunakan joki seperti itu teman-teman. Jadi bisa jadi teman-teman bisa mengelabui tutor ya, misalnya aku bisa nih pakai kakak kelas, waktu itu dia dapat nilainya sempurna, dapat nilainya 90 gitu. Terus teman-teman copy lah semua dari awal sampai akhir. Nah, tutor kan nggak tahu nih, sebelumnya nggak membimbing kakak kelas tersebut nih. Kata tutor, bagus ya tulisannya, terus diberilah nilai 90 juga nih oleh tutor. Tapi ketika masuk ke sistem UT, teman-teman tetap akan mendapatkan nilai yang rendah seperti itu. Jadi mohon sekali lagi bahwa artikel ilmiah ini memang harus sesuai dengan apa adanya, harus sesuai dengan apa yang teman-teman kerjakan, teman-teman turun lapangan, teman-teman membaca, menulis, menambahkan referensinya harus real, seperti itu teman-teman. Jangan sampai teman-teman itu menuliskan referensi di daftar pustaka itu ternyata tidak dikutip gitu, seperti itu teman-teman. Jadi saya ingatkan sekali lagi seperti itu, bahwa tugas-tugas ini harus dikerjakan, jangan sampai ada yang terlewat, karena memang ini saling berkesinambungan. Nah, ini adalah skema pembelajarannya teman-teman. Jadi akan ada 14 kegiatan belajar ya teman-teman di e-learning teman-teman itu. Ada 1 sampai 14 ini. Nah, terbukanya kegiatan belajar itu tidak satu minggu terbuka satu minggu berikutnya terbuka satu. Jadi kadang di 1 minggu itu bisa jadi kegiatan belajar atau aktivitas belajarnya itu terbuka 2 sekaligus. Misalnya ada di sesi 2. Sesi 2 itu yang terbuka kegiatan belajar 2 dan juga 3 sekaligus gitu teman-teman. Jadi tidak satu-satu gitu. Nanti di tugas-tugasnya ini teman-teman bisa screen capture atau dicatat nih letak-letak di mana tugas-tugasnya itu tempat pengumpulan tugas maksud saya. Jadi teman-teman bisa memprediksi nih bagaimana skema pembelajaran teman-teman nantinya di rumah. Jadi tugas 1 itu akan ada di kegiatan belajar 3 teman-teman. Lalu tugas 2 ada di kegiatan belajar 5. Dan tugas 3 di kegiatan belajar 7, dan kegiatan belajar 10 ada tugas 4. Tapi tempat pengumpulan untuk tugas 4 itu ada di kegiatan belajar 11, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman ini bisa di-capture di e-learning, sebenarnya juga sudah ada. Ini adalah tempat-tempat untuk mengumpulkan tugasnya teman-teman. Jangan sampai teman-teman terlewat nih, ininya tugas 1 dikiranya masih minggu depan, ternyata sudah terbuka di sesi 2. Untuk deadline pengumpulannya itu sudah ada di e-learning masing-masing ya teman-teman. Untuk
dari tanggal berapa sampai tanggal berapanya sudah ada di e-learning seperti itu. Jadi mohon diingat bahwa deadline pengumpulan tugasnya seperti itu. Lalu ini untuk tutorial webinarnya itu ada 4, itu ada di tutorial aktivitas belajar 2, ada tutorial webinar, kemudian ada di aktivitas belajar 6, terus lalu di aktivitas belajar 9, dan juga terakhir di aktivitas belajar 12. Sifatnya ini adalah pembimbingan ya teman-teman untuk webnya, seperti itu, pembimbingan dengan tutor atau pembimbing. Lalu jika teman-teman ini tulisannya bagus nih, dan mendapatkan nilainya bagus dari pembimbing, teman-teman bisa nih publish juga di Komunikasio, di jurnalnya Prodi Ilmu Komunikasi UT. Jadi teman-teman ketika sudah selesai tulisannya, teman-teman publish aja di Komunikasio. Seperti itu teman-teman, biar nggak hanya tulisannya itu terpendam di laptop teman-teman gitu, menuhin memori aja gitu teman-teman. Jadi coba aja publish di Komunikasio setelah teman-teman selesai mengerjakan seluruh rangkaian kegiatan dari mata kuliah artikel ilmiah. Selanjutnya ini masuk ke mata kuliah berikutnya ya teman-teman. Nanti teman-teman yang masih ada pertanyaan mengenai artikel ilmiah bisa dicatat terlebih dahulu, nanti baru kita sesi tanya jawabnya di akhir ya teman-teman. Selanjutnya ini mata kuliah proyek ya teman-teman. Ini adalah mata kuliah tergolong baru ya di Prodi Ilmu Komunikasi, karena baru 1 semester kemarin nih mata kuliah ini dijalankan. Jadi mata kuliah proyek atau FSIK 4480 merupakan salah satu tugas akhir program sarjana Prodi Ilmu Komunikasi. Pada mata kuliah ini mahasiswa diminta untuk mengerjakan proyek berupa penulisan artikel populer dalam bentuk esai jurnalistik. Jadi tadi di artikel ilmiah dan juga di proyek ini teman-teman itu sebenarnya sama-sama nulis gitu teman-teman. Yang satu itu nulisnya based on art ilmiah gitu. Yang ini di proyek ini tulisannya populer gitu. Gaya penulisannya seperti itu. Nah, ini adalah komponen penilaian proyeknya teman-teman. Jadi di komponen penilaian proyek itu 50% dari tugas 50% itu dari tugas mahasiswa. Sama seperti di artikel ilmiah ada tugas itu ada 4 seperti itu, dan jadi 50% itu tugas mahasiswa di tugas 1, 2, 3 dan 50%-nya lagi ada di tugas 4. Jadi di tugas 4 ini teman-teman mahasiswa diminta artikel final yang berhasil diunggah di website seperti itu. Ini adalah tugas-tugasnya, tugas-tugas proyek. Jadi yang pertama itu teman-teman menentukan topik artikel yang akan ditulis. Jadi teman-teman membuat kerangka dan juga melakukan riset atau studi pustaka yang terkait dengan artikel yang teman-teman tulis. Perlu diingat bahwa ini adalah proyek di mana luarannya adalah artikel populer teman-teman. Tapi walaupun artikel populer, teman-teman ini nanti harus based on data semuanya. Jangan sampai hanya menuliskan berdasarkan asumsi atau pendapat pribadi. Lalu yang kedua ini, teman-teman memperbaiki nih tugas 1 jika memang pembimbingnya atau tutornya bilang topiknya ini nggak komunikasi banget, tolong diganti karena ini kurang relevan dengan prodi ilmu komunikasi. Makanya di tugas 2 ini teman-teman mengubahnya, kemudian setelah itu teman-teman juga di tugas 2 ini turun lapangan gitu ya. Turun lapangan melakukan riset atau studi pustaka. Jadi teman-teman walaupun ini luarannya adalah artikel populer, teman-teman harus tetap turun lapangan karena semuanya based on data. Jadi tulisannya tidak berdasarkan asumsi saja. Jadi di tugas 2 nanti unggahannya itu berupa bukti teman-teman turun lapangan, entah itu hasil wawancara, bagaimana kuesionernya, seperti itu teman-teman. Lalu di tugas 3 ini teman-teman akan mengunggah draft artikel populer yang telah teman-teman selesaikan di laman tutorialnya. Kemudian di tugas 4, teman-teman diminta untuk memperbaiki draft tersebut, draft yang teman-teman sudah unggah di tugas 3 ini, lalu teman-teman diminta untuk mengunggah tulisan tersebut di kanal digital yang berbasis
user generated content. Jadi misalnya teman-teman bisa unggah itu di Kompasiana atau di WordPress gitu teman-teman. Jadi unggahan tersebut harus sudah dipublish di kanal digital. Nah, ini adalah skema pembelajarannya sama seperti yang di proyek, sama seperti yang di artikel ilmiah bahwa akan ada 14 aktivitas belajar, di mana letak-letak tugas dan juga tutorial webinarnya juga sama. Tugas 1 ada di aktivitas belajar 3, tugas 5 ada di tugas 2 ada di aktivitas belajar 5, lalu pengumpulan tugas 3 ada di aktivitas belajar 8, dan pengumpulan tugas 4 ada di aktivitas belajar 11. Jadi teman-teman mohon untuk aware dengan timeline pengerjaannya. Jadi teman-teman bisa melakukan manajemen waktunya sendiri. Bagaimana sih saya bisa menyelesaikan seluruh tugasnya dengan baik? Karena setiap tugas-tugas ini akan ada nilainya teman-teman dan akan mempengaruhi ke penilaian akhir. Karena tugas 1, 2, dan juga tugas 3 itu komponennya itu 50%. Dan tugas 4 itu, yang dimana itu sudah diunggah di laman kanal digital berbasis user generated content itu sebesar 50% juga. Jadi ketika teman-teman tidak mengunggah tugas 1, tentunya akan berpengaruh terhadap penilaiannya, hasil komponen baginya gitu teman-teman. Jadi untuk proyek ini diharuskan, diwajibkan juga nih untuk mengunggah tugas 1, 2, 3, 4. Seandainya nih teman-teman itu kayak merasa saya ini belum selesai nih tugas 1, kayaknya masih ada yang kurang, tapi deadline-nya udah tinggal 5 menit lagi gitu. Ya lebih baik diunggah aja teman-teman daripada malah nggak 5 menit terus teman-teman masih draft merasa kurang benar gitu, malah nggak ada nilainya. Karena ketika teman-teman tidak mengunggah tugas, itu tuh komponen nilainya itu tidak akan muncul gitu teman-teman. Bahkan ketika teman-teman merasa, tugas 1 nanti aku ngirim sendiri, ke tutornya nggak lewat e-learning, itu nggak bisa teman-teman. Jadi ini semua sudah based on system, teman-teman hanya bisa mengirim tugas melalui e-learning gitu teman-teman. Jadi mohon nih, kalau seandainya merasa teman-teman belum beres tugas 1 tapi sudah deadline, kumpulin aja nggak apa-apa teman-teman, karena nanti akan ada feedback dari pembimbing. Karena itulah gunanya pembimbing adalah membimbing teman-teman untuk melanjutkan ke tugas 1, 2, 3, hingga 4. Seperti itu teman-teman. Jadi diingatkan jangan sampai terlewat ya teman-teman tugas-tugasnya itu, karena penting sekali, akan berpengaruh terhadap IPK teman-teman. Karena ini sekali lagi diingatkan, ini itu adalah 6 SKS. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh artikel yang diharapkan sebagai luaran dari proyek ya. Ini saya mengambil contoh di Tirto. Ini kan mengenai fenomena live stream, hiburan interaksi dan transaksi sekaligus. Bagaimana di sini ada kebaruannya mengenai live stream seperti itu teman-teman. Nah, di sini di tulisan tersebut itu juga tetap ada latar belakangnya kenapa fenomena ini bisa terjadi seperti itu. Di sini dapat dilihat ya teman-teman bahwa ada kutipan-kutipan dari data-data, misalnya di paragraf kedua, tren ini berkembang menurut survei APJI tahun 2024 gitu. Menonton video merupakan aktivitas digital paling populer yang dilakukan oleh 76,31% pengguna. Jadi walaupun ini luarannya adalah artikel populer, teman-teman menulisnya juga harus tetap based on data, based on survei. Jadi jangan sampai teman-teman merasa bahwa menulisnya itu hanya berdasarkan asumsi. Teman-teman mau menulis tentang live stream, tapi teman-teman tidak menuliskannya datanya di Indonesia tren ini berkembang sangat pesat. Sudah titik nih. Jadi itu nggak ada pegangannya gitu. Kata siapa berkembang sangat pesat, mana datanya gitu. Jadi tetap harus based on data walaupun dia luarannya adalah artikel populer. Nah, ini adalah sekali lagi ini tadi saya tunjukkan bahwa penulisan dari artikel populer harus berdasarkan data riset, dan juga teman-teman diminta untuk membuat infografis yang menarik di proyek ini, di luaran proyek ini ada infografisnya. Infografis ini tidak harus teman-teman turun lapangan untuk yang infografisnya teman-teman. Misalnya teman-teman mendapatkan data dari APJI, terus teman-teman membentuknya jadi infografis, itu bisa. Kemudian ada hasil wawancara, jadi teman-teman
dalam mata kuliah proyek ini teman-teman harus turun lapangan. Jadi tidak turun lapangan karena mengandalkan asumsi-asumsi itu tidak bisa. Jadi teman-teman harus turun lapangan mewawancarai orang. Ini sesuai ya, orangnya itu harus terkait dengan topik atau judul tulisan teman-teman gitu teman-teman. Kemudian ini adalah salah satu kanal digital yang teman-teman bisa unggah di mana letaknya ada di Kompasiana, bisa juga di WordPress di mana teman-teman di situ bisa login sendiri, terus menulis sendiri seperti itu tanpa adanya kurasi dari redaksi. Seandainya memang teman-teman itu tulisannya bagus banget nih dan layak untuk masuk misalnya seperti esainya Tirto tadi, kemudian teman-teman mengirimkannya ke redaksi Tirto dan ternyata berhasil lolos dikurasi oleh redaksinya, teman-teman tentu akan mendapatkan nilai yang sempurna atau nilainya plus-plus gitu teman-teman. Baik, ini sekian dari saya terkait TAPS ini. Jika nanti teman-teman mungkin nanti dipandu oleh Bu Amel ya teman-teman. Terima kasih sebelumnya, saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Husna yang telah menjelaskan mengenai mata kuliah tugas akhir program sarjana untuk program studi ilmu komunikasi. Nah, saya rangkum sedikit pemaparan dari Bu Husna tadi. Cukup banyak ya informasi yang teman-teman di sini dapatkan. Nah, bahwa di sini Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka saat ini menawarkan 2 jenis mata kuliah tugas akhir, yaitu ada mata kuliah artikel ilmiah dan juga mata kuliah proyek. Keduanya ini bobot SKS-nya sangat besar ya teman-teman karena sebesar 6 SKS dan semuanya dilakukan full tutor dengan pembimbingan dengan tutor pembimbing yang juga nanti akan dilengkapi dengan tutorial webinar untuk teman-teman bisa mengerjakan 4 tugas yang berurutan. Nah, bedanya antara artikel ilmiah dan proyek itu kalau artikel ilmiah berarti tulisannya adalah tulisan ilmiah yang bisa diterbitkan di jurnal ilmiah. Sementara itu kalau proyek adalah tulisan populer yang mana bisa diterbitkan di media-media jurnalistik atau blog teman-teman masing-masing gitu. Nah, baiklah, kita lanjutkan ke pemaparan kedua yang tidak kalah pentingnya, ini mengenai mata kuliah berpraktik. Nah, ini dari semester 1 sampai mungkin semester akhir, ini sangat berguna ya informasinya, karena mata kuliah berpraktik itu ada di tiap semester. Nah, pada pemaparan ini akan disampaikan oleh Ibu Dr. Danila Kusuma Windrati MSI, dan rekan-rekan akan memahami mengenai apa perbedaannya mata kuliah berpraktik dengan mata kuliah teori. Lalu kemudian teman-teman juga akan memahami teknis penyelenggaraannya seperti apa. Nah, mari kita simak bersama materi tentang mata kuliah berpraktik. Kepada Ibu Nila, waktu dan jaringan saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Amel atas waktunya, kesempatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bertemu dengan teman-teman mahasiswa. Gembira sekali, bahagia sekali hari ini saya bisa bertemu dengan teman-teman mahasiswa yang hebat-hebat di Prodi Ilmu Komunikasi, bisa menyapa teman-teman dan berbagi apa yang nantinya harus dilakukan oleh teman-teman dalam menempuh pendidikannya di Prodi Ilmu Komunikasi UT. Jika tadi Bu Husna ya telah menyampaikan tentang mata kuliah TAPS, tadi di chat juga ada yang bertanya, ini untuk mahasiswa akhir ya? Iya, betul, TAPS itu bukan mahasiswa akhir, tapi di semester 6 ya, artinya memang yang di semester sudah tinggi. Nah, yang akan saya sampaikan sekarang adalah mata kuliah berpraktik. Mata kuliah berpraktik ini seperti yang disampaikan Mbak Amel tadi, sudah ada mulai semester 1 sampai mungkin di semester 8 ya Mbak Amel ya. Itu di setiap semesternya hampir ada mata kuliah berpraktik sehingga untuk teman-teman mahasiswa yang baru masuk, mungkin ini menjadi bekal bagi teman-teman untuk memulai mengikuti mata kuliah berpraktik. Untuk teman-teman yang bukan semester 1 atau semester yang sudah berjalan dan pernah ikut tidak apa-apa. Ini sebagai pengingat kembali. Apapun itu, walaupun kita pernah ikut, walaupun kita pernah mendengarkan, tetapi perlu diingatkan kembali agar
apa yang akan kita lakukan nanti dalam pembelajaran teman-teman bisa berjalan lebih baik lagi dari sebelumnya. Baik, saya akan men-share materi saya. Bentar. Ya. Sudah terlihat Mbak Amel? Sudah terlihat, Ibu? Silakan. Oke, terima kasih. Sebentar. Oh, ini kenapa ini? Tunggu. Ini kenapa jadi begini? Tunggu. Sebentar ya Mbak. Ini kenapa? Tunggu. Mbak Sekar. Ini nih, tunggu sebentar. Bu Dila, maaf suaranya masih ke mute, Ibu. Oh iya, maaf. Oh iya, oke. Nah, teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang apa itu mata kuliah berpraktik. Jika tadi Mbak Husna telah menyampaikan tentang mata kuliah TAPS atau dijelaskan oleh Mbak Husna adalah mata kuliah praktik. Terus apa bedanya mata kuliah praktik dan mata kuliah berpraktik? Apa bedanya dengan mata kuliah yang reguler, yang mata kuliah umum seperti mata kuliah pengantar komunikasi dan sebagainya. Nah, eh, akan saya jelaskan di sini, mungkin bagi mahasiswa teman-teman yang baru, ini bisa menjadi bekal ya untuk menghadapi mata kuliah berpraktik, dan untuk teman-teman yang sudah semester lanjut, yang kemarin sudah pernah mengikuti, tidak apa-apa, ini menjadi pengingat kembali agar teman-teman bisa lebih memperbaiki dalam menjalankan mengikuti mata kuliah berpraktik. Apa itu mata kuliah berpraktik? Nah, jika tadi TAPS adalah mata kuliah praktik dan mata kuliah reguler adalah mata kuliah teori ya, sehingga ujian-ujiannya diberikan dalam bentuk teori, tetapi sudah. Nah, dan mata kuliah praktik sepenuhnya dilakukan dalam bentuk praktik, maka untuk mata kuliah berpraktik ini, mata kuliahnya di dalamnya menggabungkan unsur teori dan praktik. Dengan jumlah SKS sama dengan mata kuliah reguler 3 SKS, tetapi mata kuliah ini tidak hanya diberikan dalam bentuk praktik, tetapi unsur teori juga menjadi komponen di dalam pelaksanaan mata kuliah tersebut. Nah, karena apa implikasinya dari hal itu? Nah, nilai akhir mata kuliah berpraktik diperoleh dari penggabungan nilai praktik dan nilai ujian akhir semester atau UAS. Jika tadi mata kuliah praktik sepenuhnya diambil nilainya dari praktik, maka teman-teman untuk mata kuliah ini harus memperhatikan bahwa UASnya tetap ada, gitu. Tuh, UASnya ujian akhir semesternya ada di tiap semester. Tetapi untuk praktiknya juga akan berkontribusi terhadap nilai akhir UAS. Jika mata kuliah reguler itu nilainya sepenuhnya diambil dari UAS, Tuton hanya memberikan kontribusi ketika nilai UAS memenuhi syarat, maka untuk mata kuliah berpraktik ini, nilai praktik yang dilakukan melalui Tuton ini tetap berpengaruh. Katakanlah teman-teman tidak melakukan ujian akhir semester UAS, teman-teman akan muncul nilainya yang diambil dari nilai praktik atau sebaliknya. Tetapi tentunya karena ini ada dua komponen, ketika hanya melakukan satu, tidak akan bisa mendapatkan nilai maksimal. Oleh karena itu, saya memberi wanti-wanti ke teman-teman bahwa ini menjadi perhatian ya, bahwa
ini ada praktiknya, tetapi juga ada UASnya. Jadi dua-duanya harus dipersiapkan dengan semasak-masaknya, sematang-matangnya. Nah, bobot nilai praktik lebih besar dari nilai UAS, 60%, UASnya 40%. Wah, kalau gitu saya konsentrasi praktik aja. Tidak begitu juga, karena ketika teman-teman hanya maksimal di praktik, UASnya rendah, pembaginya tetap dari dua komponen tersebut akan rendah juga, tidak bisa maksimal. Atau sebaliknya, ketika saya mau konsentrasi di UAS, peran praktik adalah 60%. Sehingga dua komponen ini seperti yang saya sampaikan tadi, harus benar-benar dilakukan teman-teman dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin ya. Lanjutnya, pelaksanaan praktik sepenuhnya melalui tuton. Jadi teman-teman tidak melakukan praktik di suatu institusi atau di suatu perusahaan dan sebagainya. Tetapi mungkin ada beberapa mata kuliah berpraktik yang meminta teman-teman untuk membuat suatu praktik komunikasi yang didasarkan pada suatu tempat praktik yang real. Misalnya begini, teman-teman diminta untuk membuat suatu, misalnya ya, program komunikasi untuk perusahaan X gitu. Nah, perusahaan X ini adalah real gitu. Tetapi di sini teman-teman tidak perlu melakukan magang selama 1 semester di situ, tidak. Teman-teman hanya melihat seperti apa sih perusahaan itu, apa yang sedang dilakukan perusahaan itu terkait dengan kegiatan komunikasi. Nah, teman-teman bisa membuat rancangan program-program komunikasi untuk perusahaan itu, seperti itu ya. Jadi sepenuhnya praktiknya dilakukan melalui tuton. Ini yang perlu menjadi catatan teman-teman. Nah, karena ini tadi menggabungkan unsur teori dan praktek, maka bahan ajar utamanya tetaplah BMP. Jadi semua teman-teman yang mengambil mata kuliah berpraktik harus memiliki buku materi pokok mata kuliah terkait. Karena pertama adalah nanti ada ujian akhir semester UAS yang soal-soalnya diambil sepenuhnya dari BMP tersebut, dan praktik pun disarikan atau diaplikasikan dari apa teori-teori yang ada pada BMP tersebut. Jadi teman-teman harus memegang bahan ajar utamanya ya. Ketika teman-teman mengambil mata kuliah public speaking katakanlah, itu adalah mata kuliah berpraktik, maka teman-teman harus memiliki modul atau BMP public speaking. Itu ya, jadi ada 5 hal yang perlu teman-teman ketahui ini ya sampai di sini. Selanjutnya, syarat mengikuti mata kuliah berpraktik saya sampaikan sekilas saja karena ini sama dengan mata kuliah lain. Meregistrasi mata kuliah berpraktik, telah mengambil mata kuliah prasyarat jika ada, seperti tadi yang disampaikan Mbak Usna, bahwa untuk mengambil karil mata kuliah aril harus sudah ini. Nah, barangkali ada mata kuliah berpraktik seperti itu, harus mahasiswa mengambil dulu. Tetapi ketika tidak ada prasyarat, artinya tidak perlu mengambil mata kuliah tertentu sebelum mengikuti mata kuliah berpraktik tersebut. Wajib mengikuti tutorial online karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa praktik dilakukan sepenuhnya melalui tutorial online, dan praktik akan memberi kontribusi 60%. Artinya tutorial online ini benar-benar harus diikuti oleh teman-teman karena di situ nanti nilai 60% yang akan diperoleh teman-teman mahasiswa ya. Dan aktif di kelas tuton, karena keaktifan teman-teman di kelas tuton akan menjadi pertimbangan tutor dalam memberikan nilai kepada teman-teman ya. Jadi jangan pasif, jangan hanya ikut saja, karena dengan pasif juga nanti akan ketinggalan berbagai informasi dan sebagainya. Sebaiknya aktif di kelas tuton. Selanjutnya, pelaksanaan tuton seperti umumnya juga tuton yang lain, bahwa pelaksanaan bersamaan dengan tuton mata kuliah lain. Jika nanti tanggal 13 kalau tidak salah ya tuton akan dimulai, berarti mata kuliah berpraktik juga tutonnya akan dimulai tanggal 13 tersebut. Sama dengan mata kuliah lain, dilaksanakan dalam 8 sesi pertemuan. Masing-masing sesi dilengkapi dengan materi belajar yang diambil dari BMP terkait. Oleh karena itu tadi saya pesankan bahwa teman-teman harus tetap memegang BMP terkait dan harus belajar materi yang ada di dalamnya.
yang kita sampaikan di Tuton itu adalah intisarinya saja, sehingga untuk penjabaran lebih lengkap teman-teman bisa membacanya di BMP tersebut ya. Itu. Selanjutnya dilengkapi dengan forum diskusi di setiap sesi, sehingga artinya di setiap ada 8 forum diskusi. Namun ini yang membedakan antara mata kuliah berpraktik dengan mata kuliah umum yang biasa, yang reguler, yang tidak ada praktiknya, itu adalah di mata kuliah berpraktik nilai diskusi tidak diberi nilai. Kalau untuk mata kuliah reguler diberi nilai. Jadi kalau di mata kuliah reguler itu kan di forum diskusi nanti akan, bagi teman-teman yang baru khususnya ini ya, nanti akan ada topik diskusi. Nah, teman-teman disuruh menanggapi topik diskusi. Nah, untuk mata kuliah berpraktik tidak. Jadi forum diskusi digunakan teman-teman untuk menanyakan hal-hal yang kurang dipahami teman-teman terkait dengan praktik yang telah dilakukan atau akan dilakukan oleh mahasiswa. Teman-teman bisa bertanya ke tutornya melalui forum tersebut ya. Nanti tutor akan merespon apa yang ditanyakan oleh teman-teman. Nah, terus nilainya dari mana? Kalau kemarin kalau di mata kuliah lain diskusi ada nilainya, nilai untuk mata kuliah berpraktik sepenuhnya diberikan pada tugas. Nah, ini sebagaimana Tuton mata kuliah yang umum diberikan 3 tugas praktik yang wajib dikerjakan dan diunggah mahasiswa di halaman tugas pada sesi 3, 5, dan 7. Jadi tugas nanti akan kami berikan pada tugas 1 di pertemuan ketiga, tugas 2 di pertemuan kelima, dan tugas 3 di pertemuan ketujuh. Ini harus menjadi catatan teman-teman bahwa nilai hanya akan diberikan pada tugas, sehingga tugas tidak boleh sama sekali dikesampingkan oleh teman-teman. Sebagaimana tadi yang disampaikan Bu Husna ya, bahwa harus mengerjakan tugas karena memang yang dinilai hanya tugas. Kalau di mata kuliah biasa diskusi masih memberi kontribusi nilai, di sini tidak. Jadi harapan nilai hanya sepenuhnya pada tugas. Jadi ini yang perlu menjadi perhatian teman-teman juga. Selain tugas, teman-teman juga nanti akan diberikan fasilitas webinar. Ada 3 kegiatan webinar, yaitu di sesi 4, 6, 8. Untuk digunakan teman-teman untuk berkonsultasi terkait tugas 1, 2, 3. Nah, makanya webinar ini kami letakkan pada pertemuan ke-4, ke-6, dan ke-8 dengan harapan teman-teman sudah mengerjakan tugas 1 di pertemuan ketiga, sehingga di pertemuan keempat bisa didiskusikan dengan tutor. Bagaimana tugas saya kemarin sudah oke atau belum, nanti akan mendapat masukan dari tutor di kegiatan webinar itu. Sehingga tadi seperti Bu Irsanti sampaikan tadi ya, Ibu Wadek tadi, bahwa gunakan kesempatan webinar ini karena teman-teman bisa bertatap maya dengan tutor, bisa menanyakan apa yang dialami, kesulitan yang dialami teman-teman dalam mengerjakan tugas, dan untuk kami sebagai tutor memvalidasi bahwa oh ini benar yang yang dikerjakan oleh mahasiswa gitu, sehingga teman-teman harus hadir. Nanti untuk tugas 2 akan dibahas di webinar 2 yang akan diselenggarakan di pertemuan 6. Demikian juga dengan tugas 3 pada pertemuan 7 akan diadakan webinarnya di pertemuan 8. Gunakan webinar ini sebaik mungkin. Kesempatan teman-teman untuk bisa bertatap maya, bertemu muka secara sinkronus dengan tutor gitu. Jika mata kuliah biasa teman-teman hanya bisa asinkronus yang hanya mengetik pertanyaan di dalam forum diskusi. Nah, kesempatan ini teman-teman bisa bertatap maya langsung dengan tutor pembimbing teman-teman, sehingga walaupun ini mata kuliah yang agak berbeda dengan mata kuliah yang reguler, yang umum, tetapi teman-teman tidak usah khawatir karena di situ ada tutor atau pembimbing teman-teman dalam mengerjakan tugas praktik, dibimbing secara langsung, secara bertemu lewat maya tentunya ya. Itu artinya ada kesempatan teman-teman berdiskusi dengan baik, manfaatkan fasilitas atau sarana ini dengan sebaik mungkin. Dan untuk teman-teman bagaimana sih pelaksanaan praktik ini?
kita juga melengkapinya dengan panduan praktik. Panduan praktik disampaikan di awal pertemuan. Nanti di bagian perkenalan ya, pertemuan sesi 1 itu nanti di sana akan teman-teman temukan panduan praktik. Silahkan dibaca supaya teman-teman sudah bisa membayangkan apa yang akan dilakukan dalam 8 kali pertemuan tersebut dan apa yang harus dilakukan teman-teman dalam menjalankan praktik yang diwajibkan oleh mata kuliah terkait. Apa saja yang termasuk mata kuliah berpraktik? Nah, mata kuliah berpraktiknya ini, jadi teman-teman yang ada di Zoom ini, jika ada salah satu mata kuliah ini atau salah 2, salah 3, artinya teman-teman mengambil mata kuliah berpraktik. Ada public speaking, bahasa Inggris komunikasi, komunikasi pemasaran terpadu, penulisan konten media baru, teknik public relation, audit komunikasi, periklanan, dan produksi media. Ada 8 mata kuliah yang berpraktik. Dan 8 mata kuliah ini tersebar di semester yang berbeda-beda. Seperti contohnya public speaking ada di semester 1. Sehingga walaupun ini mata kuliah berpraktik, tetapi teman-teman yang baru masuk sudah harus mengambil. Karena ini ada di semester 1. Dan lainnya tersebar ada yang semester 2, 3, 4, 5. Bahkan mungkin ada yang di semester 7. Itu. Jadi perhatikan teman-teman ya, jika memang mengambil ini artinya teman-teman mengambil mata kuliah berpraktik. Apa sih sebenarnya harus berpraktik? Kenapa? Apa yang nanti akan kita petik dari mata kuliah berpraktik ini? Nah, ada beberapa kompetensi yang bisa diperoleh dengan teman-teman mengikuti mata kuliah berpraktik ini. Ini saya hanya memberi contoh saja ya, tidak semua mata kuliah. Misalnya, supaya ini menjadi penyemangat teman-teman bahwa saya mengambil ini supaya nanti saya di tempat kerja saya atau nanti ketika saya melamar pekerjaan, saya memiliki kompetensi ini yang bisa saya sampaikan kepada pemilik perusahaan bahwa saya mampu ini loh karena saya pernah melakukan praktek tersebut gitu. Misalnya, public speaking, apa yang bisa teman-teman peroleh dengan mengikuti mata kuliah public speaking? Nanti teman-teman akan memiliki kemampuan membuat naskah pidato. Ini cukup penting juga ya. Dan teman-teman bisa berbicara di depan publik dengan baik, seperti pidato, menjadi MC atau presenter atau podcaster yang sekarang lagi musim ya seperti itu. Nah, ini nanti akan diajarkan pertama di buku materi pokok, yang kedua di tutor mata kuliah berpraktik. Nanti teman-teman akan dibimbing tutor untuk melakukan praktik tersebut dan melaksanakannya dalam menjalankan tugasnya. Tugas 1 misalnya di mata kuliah public speaking diminta untuk apa, tugas 2 apa, tugas 3 apa. Mungkin di puncak tugasnya di tugas 3 adalah mahasiswa diminta melakukan presentasi sehingga mahasiswa punya bekal. Oh, ternyata seperti ini, nanti mendapat masukan dari tutor bahwa oh ini ketika Anda presentasi ini masih kurang loh, sehingga mendapat bekal ketika nanti di tempat kerja kamu presentasi ya, kan kamu lulusan dari program komunikasi. Tidak khawatir karena pernah mencoba. Kalau belum pernah mencoba sama sekali pasti akan grogi. Nah, ini pernah mencoba sehingga ini menjadi kompetensi yang bisa menjadi bekal teman-teman ya. Apalagi contohnya public relation. Nah, nanti teknik public relation ini juga mata kuliah yang berpraktik. Tadi saya sampaikan depan. Nah, nanti di sana teman-teman akan diajari bagaimana membuat press release, membuat weblog perusahaan, brosur, leaflet, flyer, dan sebagainya. Jadi ini menjadi kompetensi yang cukup penting juga ketika nanti teman-teman terjun di dunia kerja dengan membawa nama sarjana komunikasi. Ya, jadi ini perlu diperhatikan. Ini saya menyampaikan ini untuk penyemangat teman-teman bahwa mata kuliah berpraktik itu nanti saya keuntungannya akan mendapat bekal kemampuan kompetensi seperti ini gitu. Ini produksi media. Nah, di produksi media ini nanti mahasiswa akan diajari bagaimana membuat produk-produk komunikasi untuk media elektronik dan media digital. Ini sekarang lagi musim ya, jadi konten kreator dan sebagainya mungkin di situ. Ini yang perlu teman-teman ini kan masih ada berapa lagi penulisan konten. Nah, ini juga mampu membuat vlog, podcast, komunikasi pemasaran terpadu. Ini juga ada
mampu membuat strategi komunikasi pemasaran. Nah, kemarin juga mahasiswa saya ada yang kerja di Alfamart gitu. Terus ketika membuat tugas apa ya Bu? Ya di situ coba aja membuat strategi komunikasi pemasaran untuk Alfamart. Nanti diajukan ke perusahaannya nih, saya mau mencoba membuatkan perusahaan ini tentang bagaimana melakukan komunikasi pemasaran suatu brand yang dikeluarkan oleh perusahaan itu, misalnya begitu. Dengan adanya ini menjadi bekal teman-teman ketika nanti bekerja, ya. Itu tadi beberapa contoh-contoh dari kompetensi yang bisa diperoleh teman-teman mahasiswa. Nah, dari pengalaman kemarin sudah 2 semester ini ya, mata kuliah berpraktik berjalan. Nah, saya bersama teman-teman dosen di Prodi Ilmu Komunikasi melakukan evaluasi terhadap aktivitas tuton mahasiswa pada kelas mata kuliah berpraktik. Sebenarnya ini tidak jauh berbeda dengan mata kuliah praktik dan yang lain-lainnya ya. Jadi akan saya sampaikan beberapa catatan yang mungkin ini nanti bisa menjadi apa ya? Menjadi pegangan teman-teman bahwa oh nanti berarti saya harus begini gitu. Ini tentunya yang saya sampaikan di sini kekurangannya ya, kalau sudah bagus tidak ada masalah, artinya teman-teman sudah bisa menjalankan dengan baik. Tetapi ada hal-hal tertentu yang harus menjadi perhatian teman-teman. Belum memanfaatkan ruang diskusi dengan benar. Tadi saya sampaikan di depan bahwa diskusi untuk mata kuliah berpraktik berbeda dengan mata kuliah umum. Jika mata kuliah umum bernilai, ini tidak bernilai. Karena ini tidak bernilai, jadi teman-teman tidak perlu di sini nanti, untuk teman-teman yang sudah berjalan ini yang mungkin paham, kalau teman-teman yang baru belum terbayang, tetapi perhatikan saja apa yang saya sampaikan ini, bahwa nanti di tempat forum diskusi, teman-teman tidak usah menyampaikan pendapat, tetapi teman-teman gunakan forum itu untuk menanyakan kesulitan. Misalnya public speaking, teman-teman diminta untuk membuat naskah pidato. Nah, teman-teman tidak paham, misalnya naskah pidatonya harus seperti apa ya, harus yang persuasif, apa informatif atau apa, boleh ditanyakan di situ. Bukan menyampaikan pendapat, karena tidak ada nilai. Pertama, teman-teman membuang energi dan pikiran untuk sesuatu yang tidak diminta gitu, karena teman-teman menyampaikan pendapat padahal tidak diminta gitu, dan itu nanti akan menutup pertanyaan dari teman-teman lain yang justru terkait dengan kepentingan tugas gitu, karena tertelan banyak banget semua. Itu hampir saya temukan di mata kuliah berpraktik yang saya pegang gitu. Jadi teman-teman itu, karena ini pertemuan dua membahas tentang naskah misalnya gitu, teman-teman menyampaikan di situ naskah yang baik adalah ini nih. Tidak, itu tidak kami minta. Justru kami minta teman-teman untuk bertanya di situ. Seperti apa sih naskah yang harus saya lakukan? Bentuknya seperti apa? Mengikuti yang mana? Itu nanti akan dijawab oleh tutor. Jadi tetapi kalau teman-teman memang sudah paham, tidak perlu bertanya di situ. Sehingga memang fokus yang di situ adalah teman-teman yang membutuhkan bimbingan atau informasi dari tutor ya. Ini yang perlu menjadi catatan teman-teman. Tidak menyampaikan pendapat karena memang tidak diminta untuk menyampaikan pendapat dan tidak ada nilai untuk diskusi itu. Tetapi manfaatkan, jangan didiamkan saja. Sayang karena ini kesempatan teman-teman untuk bisa mengerjakan tugas dengan baik dan maksimal dalam bimbingan tutor. Tuh. Apalagi yang kemarin ini tidak mengumpulkan tugas secara lengkap. Seperti yang tadi sampaikan Mbak Usna. Wah, saya belum siap ini, baru draft, nggak saya kumpulin. Nah, efeknya apa? Teman-teman tidak bisa mendapat nilai maksimal karena seperti mata kuliah berpraktik ini ada 3 tugas, pembaginya adalah 3. Walaupun teman-teman mengumpulkan tugas 1-2 dengan maksimal, sama tutor dinilai 100 gitu. Tetapi pembaginya tetap 3, sehingga tidak bisa mendingan seperti tadi yang saya sampaikan Mbak Usna, kumpulkan dulu. Nanti untuk revisi bisa menyampaikan ke tutor. Misalnya begini, ini kalau tadi disampaikan bahwa kita tidak bisa mengirim ke email atau WA tutor, benar. Karena apa? Seperti yang proses penilaian di kami sudah sistem, itu kalau nama mahasiswa tidak muncul di penilaian, kami tidak bisa menilai. Beberapa kali ada mahasiswa saya yang menyampaikan ke saya, Ibu mohon Bu, mohon pengertiannya, saya kemarin tidak bisa mengunggah, ini tugasnya saya kirim. Kami bukannya tidak mau menolong,
tetapi memang tidak bisa apa-apa. Jadi terlambat mengupload, tidak mengerjakan tugas, susah. Ini saya beri contohnya ya, contohnya seperti ini sehingga nanti teman-teman sudah tidak ada yang akan meminta untuk tolong saya dinilai dalam kondisi waktu sudah tertutup. Ini saya berikan contohnya. Nih, penilaian tugas itu seperti ini. Nah, ini yang akan dilakukan tutor dalam menilai mahasiswa. Di sini ada partisipannya 30 orang. Ini karena belum ada tugas ya, ini saya nge-screenshot yang sekarang sehingga belum ada contoh. Yang submit 0, yang membutuhkan penilaian 0. Nanti kalau ada teman-teman yang sudah mengunggah, submit misalnya 10, katakanlah 10. Otomatis yang membutuhkan penilaian need grading ini 10 orang. Nah, orang ke-11 karena tidak mengumpulkan terus dia minta ke kita, Bu, mohon Bu, saya mengumpulkannya lewat Ibu, tolong di nama dia nggak ada di sini karena di sini hanya tertulis 10 orang, 10 orang. Yang orang ke-11 mana? Nggak ada namanya sehingga kami tidak bisa memasukkan nilai itu. Itu yang perlu menjadi catatan teman-teman. Makanya tadi seperti Bu Suna sampaikan, masukkan dulu sehingga namanya ada di sini. Misalnya kurang gitu, masih ada waktu memperbaiki, bisa diperbaiki. Tetapi ketika tidak, nanti bisa teman-teman perbaikannya misalnya diunggah di tugas, ini misalnya tugas 1 ya, mengunggah di tugas 2, jadi teman-teman mengunggah 2. Tugas 2 dan ada tugas revisi 1, minta tolong ke tutornya untuk memperbaiki, bisa. Karena apa? Nama teman-teman sudah muncul di sini. Tugasnya di sana, oh ini tugasnya sudah diperbaiki. Oke, tutor akan membantu untuk memperbaiki nilai, bisa. Tetapi memang perlu teman-teman pahami, ketika teman-teman sudah melakukan revisi, nilainya tidak akan semaksimal teman-teman yang langsung benar ya. Ketika ini akan membedakan karena kita mengapresiasi teman-teman yang benar-benar mengerjakan tugas dengan bagus sesuai dengan ketentuan gitu, sehingga dia maksimal. Tetapi memperbaiki juga akan kami nilai lebih daripada ketika dia belum memperbaiki. Misalnya masih draft, wah karena draft masih kurang, kita kasih 50 gitu, katakanlah. Teman-teman memperbaiki, bisa kita kasih nilai 70 gitu. Jadi lebih baik daripada sebelum memperbaiki. Tetapi ya itu tadi seperti saya sampaikan, catatannya harus namanya masuk, disubmit. Kalau tidak bisa. Seperti contoh tadi, 10 mahasiswa upload, mahasiswa ke-11 minta dinilai, lawang namanya nggak ada, di situ tidak ada, kita nggak bisa memasukkan, bukan karena kita tidak mau membantu atau memang tidak ada namanya di situ gitu. Jadi untuk bisa dinilai harus muncul namanya. Itu memperbaikinya tadi saya beri kiatnya ya. Nanti bisa minta di ini. Kalau biasanya teman-teman begini, tidak mensubmit di tugas 1 katakanlah, dia di tugas 2 mengumpulkan tugas 1, kita tetap tidak bisa apa-apa karena yaitu tidak ada namanya di tugas 1 itu ya. Itu yang apa namanya yang perlu teman-teman perhatikan gitu, karena ini penting dan besok sudah tidak ada lagi teman-teman yang, Bu, karena kemarin saya seperti ini, saya tidak bisa mengunggah, saya minta tolong ini, tidak. Karena waktu mengerjakan tugas juga 2 minggu, pasti ada waktu yang teman-teman tidak sibuk, misalnya minggu kedua sibuk banget, kan minggu pertama nggak sibuk. Atau sebaliknya minggu pertama saya full ini Bu, ada kegiatan ini atau kurang enak badan gini, kan ada minggu kedua, masih ada waktu. Yang penting upload dulu, tetapi tidak asal upload juga. Uploadnya sesuai dengan tugas yang diberikan ya, karena itu akan menjadi pertimbangan tutor juga untuk memberikan nilai kepada teman-teman. Tidak asal pertanyaannya ini yang dikirim yang ini, itu pasti akan kami beri nilai yang tidak maksimal atau tidak bagus gitu kalau tidak sesuai itu ya. Terus tadi harus mengumpulkan tugas secara lengkap. Tidak mengumpulkan tugas ini yang terjadi kemarin hari hasil evaluasi kami. Terus belum memanfaatkan fasilitas webinar dengan benar. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa gunakan webinar sebaik mungkin. Gini, webinar ini memang tidak ada nilai. Nilai sepenuhnya ada di tugas 3. Tetapi ini menjadi pertimbangan tutor untuk memberi nilai. Bagaimana keaktifan mahasiswa, bagaimana peran mahasiswa, bagaimana hasil yang dibuat mahasiswa dengan webinar akan terlihat mahasiswa seperti apa. Karena kelas tuton mata kuliah berpraktik ini isinya mahasiswanya 30.
tetapi setiap webinar selalu tidak pernah 30 itu ikut semua. Sayang sebenarnya karena kesempatan pertama untuk berdiskusi dengan tutor, dan kedua ini menjadi pertimbangan tutor untuk memberikan nilainya. Walaupun webinarnya sendiri tidak ada nilai, tetapi akan menjadi pertimbangan tutor memberikan nilai, karena tutor yakin enggak sih ini tugas dibuat oleh dia. Ketika dia enggak ikut webinar kan tidak bisa mengkonfirmasi tugas mahasiswa gitu. Sehingga gunakan fasilitas webinar ini dengan sebaik mungkin. Nah, itu saja teman-teman. Jadi semoga teman-teman memahami ya apa yang saya sampaikan, bahwa mata kuliah berpraktik itu mata kuliah yang menggabungkan teori dan praktik. Artinya teman-teman tetap harus belajar secara teori, katanya teori, dan harus praktik. Katanya orang yang bisa teori tapi tidak melakukan praktik seperti orang yang bermimpi, dan sebaliknya orang yang praktek tanpa teori adalah seperti tanpa arah gitu, benar. Jadi orang harus dilandasi teori untuk melakukan suatu praktik. Nah, bagi teman-teman yang ikut mata kuliah berpraktik, teori harus karena memang nanti diujikan, praktik juga harus karena nilainya kontribusinya 60%. Nah, ini yang harus diperhatikan teman-teman, dan gunakan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh UT sebaik mungkin, seperti fasilitas forum diskusi, fasilitas webinar, gunakan semaksimal mungkin. Kerjakan tugas tepat waktu, ya, dan kerjakan semuanya karena pembaginya sesuai dengan jumlah tugas. Seberapapun tugas yang dikumpulkan teman-teman, pembaginya adalah sejumlah tugas yang sudah ditentukan. Nah, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Selamat menjalankan kuliah di UT, mengikuti tutorial dari sesi 1 sampai 8 dengan lancar, tidak ada hambatan apapun, dan jangan khawatir teman-teman, dalam bimbingan kami, dosen-dosen Prodi Ilmu Komunikasi, dan juga tutor-tutor di kelas tutorial online yang teman-teman ikuti. Itu saja dari saya, saya kembalikan ke Mbak Amel. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Nila atas pemaparan materi mengenai mata kuliah berpraktik. Izin saya rangkum pemaparan dari Bu Nila tadi, bahwa mata kuliah berpraktik itu bobotnya juga 3 SKS seperti mata kuliah teori, pelaksanaannya full tuton untuk pengumpulan tugas berpraktik. Nah, persamaannya dengan mata kuliah biasa adalah mata kuliah berpraktik dan mata kuliah teori ini keduanya ada tugas tuton di sesi 1, sesi 3 dan 7, dan ada ujian akhir semesternya. Nah, bedanya adalah pada mata kuliah berpraktik, nilai tugas berpraktik di Tuton itu kemudian akan digabungkan dengan nilai UAS dengan komponen nilai berpraktiknya lebih besar. Jadi nilai di Tuton itu persentasenya lebih besar dari nilai UAS. Untuk sesinya sama, ada 8 sesi, tetapi di sini forum diskusi digunakan mahasiswa untuk berkomunikasi atau bertanya dengan tutor dan juga berdiskusi dengan sesama mahasiswa. Jadi tidak ada penilaian diskusi, beda dengan pada mata kuliah teori yang ada nilai di diskusinya. Nah, kemudian perbedaan yang berikutnya ada kegiatan tutorial webinar dengan tutor pembimbing untuk konsultasi tugas. Bagi teman-teman mahasiswa yang mengambil mata kuliah berpraktik di semester ini, di laman Tuton masing-masing juga sudah disediakan panduan berpraktik yang bisa teman-teman baca dan pahami lebih lanjut. Nah, saya harap dengan adanya pemaparan dari kedua dosen narasumber kita hari ini, teman-teman mahasiswa jadi kenal lebih dekat dengan apa itu mata kuliah TAPS dan juga mata kuliah berpraktik. Nah, kemudian kita buka sesi tanya jawab. Nah, oleh karena adanya keterbatasan waktu, jadi saya mohon maaf, ada 3 pertanyaan saja yang akan saya terima terlebih dahulu. Bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin bertanya, silakan gunakan fitur raise hand, menyalakan mic dan kamera, kemudian silakan perkenalan diri terlebih dahulu setelah namanya saya sebutkan. Nah, bagi yang nggak bisa juga bisa menggunakan kolom chat untuk mengirimkan pertanyaan. Baik, saya mulai dengan penanya pertama, yaitu Kak Wina Indah. Silakan nyalakan kamera dan menghidupkan mikrofon. Jangan lupa perkenalan diri. Silakan, Kak Wina. Terima kasih Mbak Ana. Kak Apakah Wina, suara mohon saya maaf, terdengar? suaranya sangat kecil, jadi belum terdengar.
sekarang apakah sudah terdengar lebih jelas? Oke, silakan Kak Wina. Terima kasih. Ini aja sih Kak, saya mau minta materi dari yang disampaikan tadi karena kan saya telat masuknya. Mohon dibantu biar saya bisa mempelajari ulang terkait materi yang disampaikan. Terima kasih. Oke. Itu saja Kak Wina. Iya, terima kasih Kak. Oke, teman-teman mahasiswa jangan khawatir untuk pertemuan kita webinar hari ini nanti akan ada rekaman live streamnya di YouTube IKOM Prodi Ilmu Komunikasi yang bisa teman-teman tonton nanti untuk memahami lebih lanjut atau memahami lagi mengenai pemaparan materinya. Saya lanjutkan ke penanya berikutnya, Kak Aldafa Febian, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Amel atas kesempatannya dan juga terima kasih untuk jajaran dosen-dosen Prodi Ilmu Komunikasi yang sudah ada di forum. Barangkali mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Aldafa Febian, mahasiswa semester 5 Prodi Ilmu Komunikasi UTUPBJJ Bandung. Barangkali Bu Amel saya izin bertanya mungkin juga berkaitan dengan dosen Prodi Ilmu Komunikasi juga. Tadi kan disampaikan bahwasanya kan untuk daftar mata kuliah berpraktik itu kan sudah ada susunannya tersekarang kan, dan juga memang pada saat, kalau saya nggak salah ingat ya, pada saat rilis kurikulum terbaru ini di periode Agustus 2025 itu kan terdapat ada daftar mata kuliah berpraktik yang tidak ada nih, seperti kayak contoh FSIK 4108 Komunikasi Bisnis sama FSIK 4204 untuk perencanaan program komunikasi. Nah, tadi saya lihat juga kan di pemaparan materi kan tidak ada ya, jadinya apakah itu sudah dikonsolidasikan ke seluruh UT daerah barangkali, karena mengingat eh, terdapat teman saya gitu yang untuk kasus 2 mata kuliah ini tuh mereka ingin ngajuin ATPEM, cuma untuk kasusnya tuh di semester kemarin, dan juga ada teman saya yang di semester ini ingin mengajukan dari UT daerahnya itu gak nerima gitu. Nah, mungkin jawabannya seperti apa dari pihak Prodi Ilmu Komunikasi? Terima kasih banyak sebelumnya. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Kak Aldafa. Mungkin kita tampung terlebih dahulu. Saya lanjutkan ke penanya kedua. Silakan, Kak Faris. Oke, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa on cam. Perkenalkan, nama saya Faris Samarido, saya dari UPBJJ Surabaya, saya semester 7. Ingin menanyakan tentang TAPS. Bagaimana jika dosen pembimbing kita kalau dihubungin itu tidak pernah aktif saat kita ada perlu bimbingan atau menanyakan sesuatu hal ke beliau? Contohnya seperti minggu lalu saya akan menanyakan grup WhatsApp untuk bimbingan TAPS artikel ilmiah, tetapi pada saat ini saya sudah follow up ke dospemnya juga melalui email, tapi tidak ada respon. Nah, itu bagaimana untuk yang kedua? Apakah bisa untuk artikel ilmiah itu melanjutkan dari metode penelitian? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Kak Faris. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? 2 itu aja ya. Oke, baik. Untuk 2 penanya terlebih dahulu, pertanyaan pertama mengenai mata kuliah berpraktik. Karena ada peralihan dari kurikulum baru, ada beberapa mata kuliah berpraktik yang awalnya ada, kemudian ternyata di versi yang terbaru itu sudah tidak ada. Apakah sudah disampaikan juga ke UT daerah? Mungkin Ibu Arifah bisa membantu jawab ya, Ibu, mengenai. Baik, terima kasih Mbak Amel. Tadi dari Mas siapa Mbak ya? Aldafa. Oke, Mas Aldafa dari UT Daerah Bandung ya. Nah, Mas Aldafa tentang mata kuliah yang praktek itu semua UT daerah di seluruh Indonesia pedomannya ada di kurikulum katalog. Kurikulum yang di katalog 2020-2026 kemarin sudah terbit. Jadi yang ada tanda PPFO itulah mata kuliah yang berpraktek. MK berpraktek. Nanti mungkin dicek lagi ke Mas Aldafa di kurikulum. Kalau tidak punya printernya bisa download, dilihat di webnya FISIP. Nanti pilih mata prodi ilmu komunikasi.
Nanti ada di situ Mas, di kolom bagian agak sebelah kanan itu ada PPRO. Itu yang bimbingan praktek, itu untuk masa berpraktek. Hanya 8 mata kuliah, tadi disampaikan oleh Bunila ya. Nah, untuk perencanaan program, Kombis tidak ada. Ya, hanya 8 mata kuliah. Itu yang MK berpraktek. Jadi itu, nah itu seluruh daerah sudah tahu Mas, karena itu pedoman kita semua se-Indonesia sama, yaitu satu katalog UT yang sekarang dipergunakan menjadi acuan oleh mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi seluruh Indonesia. Ya, mungkin itu ya Mbak Amel, semoga Mas Alda jelas ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Arifah atas jawabannya. Mudah-mudahan sudah cukup menjawab ya, Kak Aldafa. Saya lanjutkan pertanyaan kedua, ini mengenai TAPS dari Kak Faris. Bagaimana jika dosen pembimbing tidak aktif dan tidak bisa dihubungi untuk pembimbingan? Kemudian apakah artikel ilmiah ini bisa dilanjutkan dari metode penelitian? Baik. Silakan Bu Husna. Baik, saya akan coba jawab ya. Jadi dari Prodi Ilmu Komunikasi sendiri itu pada setiap minggunya itu sebenarnya sudah melakukan evaluasi pada tutor-tutor yang tidak aktif. Jadi kita memberikan notis nih kepada tutor jika memang mereka tidak aktif. Nah, jika memang terus berlanjut tutor tersebut tidak aktif, bisa menghubungi ke kemahasiswaan FISIP, beremail saja ke kemahasiswaan FISIP untuk menceritakan tutor atas nama siapa tidak aktif dan juga ID tutornya berapa. Nanti dari FISIP lalu ke Prodi Ilmu Komunikasi akan memberikan surat atau bahkan kita bisa melakukan evaluasi dengan mengganti tutor tersebut seperti itu. Jadi mohon untuk jika memang sudah berlanjut nih, mohon untuk segera ke kemahasiswaan FISIP saja, menghubungi ke kemahasiswaan FISIP. Lalu untuk apakah bisa melanjutkan ke metode penelitian? Kami sangat menganjurkan jika memang artikel maksud saya adalah proposal di metode penelitian itu memang topiknya mengenai komunikasi ya. Jika itu akan sangat memudahkan teman-teman semuanya untuk menulis di mata kuliah artikel ilmiah. Jadi sebaiknya memang dari metode penelitian karena memang ini sebenarnya serangkai gitu dari metode penelitian lalu ke artikel ilmiah seperti itu. Jadi memang tidak apa-apa gitu. Mungkin ada lagi pertanyaan yang ingin diajukan atau sudah cukup? Oke, baik. Masih ada dua yang... Kenapa? Tambahin sedikit yang Mbak Usna. Oh iya, ada tambahan sedikit dari Ibu Arifah, silakan. Oke, nambahin sedikit dari yang Mbak Usna tadi ya. Jadi untuk tutor yang tidak aktif sekarang ini memang sudah dihubungi ya, tapi kan belum mulai. Nah, jadi jangan disalahkan tutornya dulu ya, karena tutor kita resmi mulai itu 13 April Senin depan. Ya. Nah, setelah minggu pertama tidak merespon, minggu kedua tidak, nah itu nanti boleh beremail ataupun memberikan masukan melalui tadi yang Mbak Usna sebutkan ya, kemahasiswaan FHISIP @ikampus.ut.ac.id. Nah, ke situ boleh. Tapi sekarang belum. Karena apa? Setelah sesi pertemuan pertama, itu kan ada diskusi dan sebagainya. Itu biasanya nanti tutor akan meng-email, atau memberi informasi, akan kirim send for all ke semua mahasiswa, akan silahkan join ke WAG gini. Atau mungkin mahasiswa membuat WA group. Jadi, mohon bersabar sebentar, karena apa? Baru mulai 13 April. Jadi, tutor juga sedang proses menyiapkan, mahasiswa juga sudah mulai masuk ke sesi ke-1. Itu ya Mbak, Mas, tadi tunggu 1-2 sesi ini ya. Terima kasih Mbak Amel. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya dari Bu Husna dan juga tambahannya tadi dari Bu Arifah. Saya akan terima 2 pertanyaan lagi. Jadi silakan Kak Jano pertanyaannya. Halo Kak Jano, apakah ingin bertanya? Oke, saya lanjutkan ke penanya berikutnya, yaitu Kak Umu. Silahkan menyalakan kamera, menyalakan mikrofonnya, dan perkenalan diri sebelum menyampaikan pertanyaannya. Halo semuanya, apa suara saya terdengar? Mohon maaf Kak, masih agak kurang jelas. Halo? Mungkin bisa dikondisikan terlebih dahulu mikrofonnya. Halo, Kak Umu? Gimana Kak? Agak kurang jelas Kak, audionya maaf. Sebentar.
Halo Kak, apa udah jelas? Iya, silakan Kak Umu. Oke, nama saya Umu Aiman, Ilmu Komunikasi semester 6 dari Universitas Terbuka Singapura. Saya ingin bertanya, di katalog itu kan ada 3 yang praktik itu kan ada praktik, praktikum, dan berpraktik. Itu ketiganya sebenarnya perbedaan intinya apa ataukah sama saja? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak atas pertanyaannya, Kak Umu. Saya lanjutkan. Kak Jano, apakah ingin bertanya? Silakan, Kak Jano. Halo? Oke, baik. Kita lanjutkan saja ke jawaban untuk pertanyaan dari Kak Umu. Pada katalog ada praktik, praktikum, dan berpraktik. Apa perbedaan ketiganya? Bu Nila mungkin bisa dijawab. Silakan, Ibu. Baik, terima kasih Mbak Sarah, Mbak Amel. Terima kasih Mbak Amel dan tadi Mbak Umu ya. Eh, saya bisa menjelaskan di sini kalau untuk praktikum di Prodi Ilmu Komunikasi tidak ada ya, Mbak Amel ya, tidak ada ya. Yang ada adalah mata kuliah praktik dan berpraktik. Kalau mata kuliah praktik seperti tadi saya disampaikan oleh Mbak Husna adalah mata kuliah yang sepenuhnya dilakukan melalui praktik. Jadi tidak ada teori, tidak ada ujian UAS. Semua nilai diambil melalui praktik yang diselenggarakan secara online melalui Tuton. Ya, itu ada prakom dan Aril tadi itu semua full dilakukan melalui Tuton. Nah, untuk mata kuliah berpraktik tadi dia ada teori maupun praktiknya. Jadi nilai diambil seperti yang saya sampaikan tadi, nilai diambil 40% dari ujian UAS dan 60% diambil dalam melalui praktik. Yang praktik itu dilakukan secara Tuton. Jadi perbedaannya itu ya Mbak, yang satu sama sekali tidak memakai teori, artinya tidak ada ujian teori, tetapi untuk itu yang mata kuliah praktik, sementara yang mata kuliah berpraktik, dia ada ujian teori dan ada nilai praktik. Itu yang membedakan. Kalau untuk praktikum sendiri tidak ada. Jadi di program studi ilmu komunikasi ada 2 jenis itu, praktik dan berpraktik. Sama mata kuliah teori, itu saja. Ya, itu saja Mbak Amel yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Nila atas jawabannya dari pertanyaan Kak Umu. Dengan demikian, kami hanya menerima 3 pertanyaan saja karena batasan waktu. Mohon maaf, teman-teman semuanya. Nah, jawaban dari Bu Nila tadi adalah pertanyaan terakhir. Bagi rekan-rekan mahasiswa yang masih memiliki pertanyaan lanjutan, bisa menghubungi Prodi Ilmu Komunikasi melalui akun Instagram Prodi kita, ada @ikom_ut, atau teman-teman juga bisa mengirimkan email pada prodi strip@ekampus.ut.ac.id. Dengan demikian, kita akhiri sesi utama dari webinar ini. Selanjutnya saya serahkan ke host Mbak Sarah. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Amelia sudah memandu jalannya diskusi hari ini dengan sangat baik dan interaktif. Dan selanjutnya marilah kita mendengarkan penutup seperti itu ya. Kesimpulan dari kegiatan ini akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UT, yaitu Ibu Dr. Anda Arifah Bintarti MSI. Kepada Ibu Dr. Anda Arifah Bintarti MSI, waktu dan jaringan disilahkan. Baik, baik. Terima kasih Mbak Sarah. Rekan-rekan mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi, ini sangat menarik ya diskusinya dan sangat banyak yang mengikuti ya, 200 lebih, dan itu memang hal penting ya, karena kita ada 8 mata berpraktek dan ada 3 mata kuliah yang praktek kerja, yang 1 yang 8 mata kuliah MK berpraktek. Nah, saya menggarisbawahi ada 2 hal penting ya. Untuk yang artikel ilmiah tadi yang disampaikan oleh Mbak Husna sudah disampaikan, tapi ada 5 hal penting harus diingat-ingat oleh mahasiswa. Yang pertama, Aril itu harus ikut webinar. Jadi pertama kali mahasiswa harus mengusahakan ikut webinar. Supaya apa? Supaya segera bisa konsultasi topik awal yang nanti akan diangkat atau masalah awal yang nanti akan dibahas. Supaya tidak salah.
Ya, jangan sampai tidak ikut webinar, tahu-tahu di tugas keberapa mengirimkan ternyata salah, kembali lagi ke awal. Jangan sampai karena akan wasting time, membuang-buang waktu. Jadi usahakan ikut webinar pertama supaya bisa konsultasi dengan tutornya tentang topik atau tema yang akan dipilih untuk artikel ilmiah nanti. Kemudian yang kedua, pemilihan tema. Simpelnya, sederhananya, itu pemilihan tema harus mengandung unsur konsep dasar komunikasi, yaitu SMCRE. Ada source, ada message, ada channel, ada receiver, dan ada feedback. Ya. Ada harus mengandung paling tidak mengandung 2 atau 3 dari konsep dasar yang paling sederhana. Jangan sampai kita membahas tentang suatu artikel ilmiah sebagai nanti calon sarjana ilmu komunikasi, membahasnya lebih ke break even point, ke manajerial, nah itu jangan sampai. Kemudian yang ketiga, upload tugas Aril itu harus 1 hari sebelum due date di Tuton, itu harus segera diupload. Supaya apa? Tadi disampaikan Bu Nila, nama teman-teman tuh ada di database kami di e-learning. Memang mahasiswa itu tercatat dan sudah melakukan tugasnya. Karena nanti akan ada waktu revisi, tapi harus upload dulu sehari sebelum due date di Aril, ya, terutama untuk tugas-tugas, ya, tugas 1, 2, 3. Kemudian berikutnya cek plagiasi. Setelah selesai nih di akhir Aril ada cek plagiasi. Begitu cek pertama, rekan mahasiswa, misalkan di atas 30%, jangan cek di dalam atau jangan cek di e-learning kami, cek dulu di luar, ya. Juga untuk menurunkan Turnitin ataupun Drillbit tadi, plagiasi. Sudah pastikan turun menjadi 20 atau 15%, baru masuk lagi di e-learning. Karena ada pembatasan maksimal 2 atau 3 kali menggunakan cek plagiasi di program di e-learning di Aril tersebut. Dan yang keempat, nilai untuk lulus karir itu minimal cek plagiasinya itu di bawah 30% dan nilainya minimal 75 dari tutornya. Nah, itu untuk hal penting di Aril saya sampaikan supaya nanti pas pelaksanaan Aril mulai Tuton 13 April, teman-teman sudah punya catatan penting, jangan sampai itu tadi tidak dipenuhi supaya yang menempuh sekarang bisa lulus semua Arilnya. Kemudian untuk catatan untuk mata berpraktek, ada 3 tugas di mata kuliah berpraktek yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Nila. Jangan sampai 1 tugas pun tidak dikerjakan, ya. Jadi sama, begitu ada webinar pertama, usahakan ikut semua. Karena apa? Jangan sampai eh, salah tugas, ya. Jadi webinar itu dilakukan setelah pengunggahan tugas pertama. Ya, jadi tugas pertama itu di inisiasi ketiga, nah keempat webinar usahakan datang supaya jangan sampai salah menjawab. Jika salah menjawab, nah nanti akan berkelanjutan ke berikutnya akan ketinggalan waktu seperti itu. Dan jadi ikut sama seperti di artikel ilmiah, ikuti webinar pertama kali harus ikut supaya tahu, ya, supaya tahu tugas saya salah atau betul, tema saya sudah atau betul, apa yang saya kerjakan salah atau betul. Itu lakukan untuk konsultasi, terutama di webinar pertama, supaya tidak sampai salah jawaban. Kemudian sama, ya, harus 1 hari itu semua tugas 1, 2, 3, 1 hari sebelum due date mengunggah tugas, tolong diunggah tugasnya supaya tadi nama tercatatnya, nama untuk dinilai untuk merevisi itu sudah ada di data di kami, data di tutor-tutor Bapak Ibu nanti yang menjadi tutor Anda. Dan yang ketiga, untuk mata kuliah mata kuliah berpraktek itu harus dua-duanya mengikuti. Jadi jika walaupun tugasnya itu 100 semua tapi tidak ikut UAS tidak bisa lulus. Tapi misalkan tugasnya tidak dikerjakan ikut UAS juga tidak bisa lulus. Jadi dua-duanya harus diikuti. Nah, itu aja ya teman-teman rekan-rekan mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi, hal penting yang saya ingatkan supaya nanti yang menempuh MK berpraktek maupun yang menempuh Aril bisa lulus dengan tepat waktu dan hanya menempuh 1 kali ini saja. Demikian pengingatan dari saya. Semoga menjadi perhatian dan jangan sampai ada yang teledor atau telat mengunggah. Itu aja. Terima kasih. Waktu saya serahkan ke Mbak Sarah. Terima kasih Mbak Sarah. Baik, terima kasih Bu Arifah untuk kata-kata penutupnya pada kegiatan hari ini. Dan sebelum kita benar-benar mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita mendokumentasikan kegiatan hari ini dengan berfoto bersama. Sehingga saya mohon kesediaan Bapak dan Ibu dosen Prodi Ilmu Komunikasi, juga teman-teman mahasiswa semua yang bergabung pada kegiatan ini untuk menyalakan kameranya dan memberikan pose terbaiknya. Baik, sebentar ya. Mohon dibantu untuk
di screenshot. Di sini ada 14 slide. Kita pada slide pertama terlebih dahulu. 1, 2, 3. Oke. Sebentar. Oke. Slide kedua, 1, 2, 3. Berikan senyum terbaiknya. Oke. Slide ketiga, 1, 2, 3. Berikan senyum terbaiknya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu, juga teman-teman semua pada kegiatan hari ini. Dan sebelum acara ini ditutup, saya ingatkan kembali kepada teman-teman peserta, teman-teman mahasiswa semua, untuk mengisi form feedback yang sudah tersedia di kolom chat. Kemudian jika ada pertanyaan lanjutan, bisa melalui media sosial kami di Instagram UT di ikom.ut. Dan juga bagi teman-teman yang mungkin belum follow Instagram Ilmu Komunikasi UT, silahkan di-follow dari sekarang, ikom.ut, dan juga silahkan subscribe kanal YouTube kami, seperti itu. Dan demikianlah teman-teman semua, tidak terasa saat ini kita sudah berada di penghujung acara Sapa Prodi pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya tentunya kepada seluruh narasumber, panitia, serta para mahasiswa yang sudah berpartisipasi secara aktif dan juga antusias mengikuti kegiatan hari ini dari awal hingga akhir. Semoga apa yang telah disampaikan pada kegiatan hari ini dapat memberikan wawasan, motivasi, juga gambaran yang lebih jelas terkait perjalanan akademik ke depan, khususnya terkait mata kuliah TAPS dan mata kuliah berpraktik. Kami juga mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, dan juga teman-teman semua. Jika tadi ada pantun pembuka, maka izinkan saya memberikan pantun penutup kali ini. Dibantu cakepnya ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Pergi ke taman memetik melati. Cakep. Melati putih harum baunya. Cakep. Terima kasih kami ucapkan setulus hati. Sampai jumpa di Sapa Prodi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Bapak Ibu dosen jajaran Ilmu Komunikasi yang sudah hadir. Sehat selalu. Harga sekarang pada mahal. Tiap hari masuknya kangkung terus.